Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman ada yang menanyakan di kolom komentar, Dok, gejala-gejala infeksi saluran kemih itu apa sih? Kemudian infeksi saluran kemih itu apa sebenarnya? Nah, jadi pada video kali ini kita bahas saja ya, biar teman-teman paham, biar teman-teman tahu ya, jadi biar teman-teman mengenal. Nah, kalau teman-teman ingin melihat video saya tentang infeksi saluran kemih yang lain, silakan dibuka di channel ini biar di playlist ya, tinggal dicari nanti. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya infeksi saluran kemih itu dan apa gejala-gejalanya. Dok, apa sih sebenarnya infeksi saluran kemih? Nah, jadi teman-teman, infeksi saluran kemih itu adalah ketika ada bakteri di saluran kemih. Nah, jadi bakteri itu bukan numpang singgah ya, tapi bakteri itu dia menginfeksi sistem kemih kita. Nah, kalau seandainya dia menginfeksi sistem kemih kita, berarti dia mempengaruhi lah organ-organ di sistem kemih. Nah, infeksi saluran kemih ataupun infeksi saluran kencing itu ada dua. Yang pertama, infeksi saluran kemih bagian atas dan infeksi saluran kemih bagian bawah. Nah, kalau seandainya infeksi saluran kemih bagian atas, dia menginfeksi ginjal dan ureter. Ureter ini saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Kemudian infeksi saluran kemih itu yang bagian bawah, dia menginfeksi kandung kemih ataupun kantung kencing, ya, kandung kencing dan juga uretra. Nah, jadi kandung kencing dan jalan keluar untuk mengeluarkan urin, nah itu terinfeksi. Nah, itulah yang disebut dengan infeksi saluran kemih bagian bawah. Dok, siapa saja yang bisa terkena infeksi saluran kemih? Nah, kalau ditanya siapa saja itu bisa semua ya, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, ya, mau anak-anak itu bisa semua. Nah, tetapi memang yang paling beresiko terkena infeksi saluran kemih itu adalah wanita. Wanita kenapa? Karena dari anatominya uretranya itu pendek. Nah, kalau seandainya uretranya pendek itu memungkinkan bakteri gampang masuk ya, beda dengan laki-laki karena uretranya panjang ya. Ini lebih tidak beresiko, tapi bukan berarti tidak bisa ya, bisa, tetap bisa. Dok, infeksi saluran kemih gejalanya apa saja? Nah, gejala umumnya yang pertama itu rasa ingin buang air kecil yang terus. Nah, kemudian sering buang air kecil. Nah, kemudian juga ada nyeri ataupun rasa panas ketika buang air kecil. Nah, orang bilangnya anyang-anyangan. Nah, kemudian urin berwarna merah ataupun bernanah. Nah, ini gejalanya juga. Urin keruh dan berbau tajam. Nah, jadi ya memang ada perubahan di urin kita kalau seandainya terinfeksi. Nah, pada wanita biasanya mengalami juga nyeri di panggul. Nah, jadi memang harus hati-hati. Nah, kemudian teman-teman ya bisa juga didukung berdasarkan nyeri di organ mana yang terinfeksi. Nah, misalkan kalau seandainya di organ ginjal, ya teman-teman bisa demam, menggigil ya, mual muntah, nyeri di punggung. Kemudian kalau di kandung kemih, nah teman-teman akan merasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Kemudian kencingnya bisa berdarah, ya, kemudian juga nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil. Nah, kemudian di uretra juga, di uretra itu kalau seandainya terinfeksi, teman-teman bisa nyeri saat buang air kecil ya. Nah, kencingnya juga bisa berdarah. Nah, memang gejala-gejala itu merupakan gejala yang umum yang terjadi ketika orang terkena infeksi saluran kemih. Dok, penyebab infeksi saluran kemih itu apa sih? Nah, jadi memang teman-teman, infeksi saluran kemih itu disebabkan oleh bakteri E. coli, itu yang paling sering. Nah, tetapi bisa juga disebabkan oleh bakteri lain. Nah, tetapi yang paling sering itu karena bakteri E. coli. Nah, teman-teman, kemudian faktor resiko orang yang lebih cenderung untuk terkena infeksi saluran kemih itu yang pertama adalah dari jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya ini jenis kelamin wanita, karena itu tadi ya, wanita uretranya lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki, jadi lebih beresiko untuk gampang, untuk mudah terinfeksi saluran kemih.
Yang kedua, berhubungan yang tidak aman. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman berhubungan dengan pasangannya ya dalam keadaan yang tidak bersih, ya ini memungkinkan teman-teman untuk terkena infeksi saluran kemih. Ya sebaiknya ketika teman-teman berhubungan yaitu dicuci dulu ya. Kemudian atau dibersihkan dulu, kemudian sebelum dan sesudah berhubungan itu buang air kecil dulu ya, ini untuk menurunkan resiko terkena infeksi saluran kemih. Yang ketiga, menopause. Nah, menopause ini juga pada perempuan. Nah, orang yang menopause itu kan kadar estrogennya turun. Nah, ini juga akan mengakibatkan perubahan hormon ya, hormon-hormon tubuh. Kemudian juga dari teman-teman buang air kecil juga berubah. Nah, ini juga meningkatkan risiko teman-teman terkena infeksi saluran kemih untuk yang menopause. Nah, jadi harus hati-hati. Yang keempat, penyumbatan saluran kemih. Nah, maksudnya gimana nih, Dok? Nah, maksudnya ya pada orang yang ada batu yang menghalangi jalan keluar air kencing ataupun urin, kemudian adanya pembesaran prostat ya, sehingga ketika urin mau keluar itu terganggu, tersendat. Nah, ini memungkinkan teman-teman untuk terkena infeksi saluran kemih. Yang kelima, sistem imun lemah. Nah, ketika sistem imun kita lemah, sedang lemah ya, ini memungkinkan bakteri itu gampang menginfeksi, bakteri gampang berkembang biak. Nah, apalagi pada orang-orang yang diabetes ya. Nah, jadi untuk orang-orang yang ada penyakit diabetes memang perlu sekali untuk mengontrol kadar gula darahnya ya supaya terkontrol. Ya kalau seandainya tidak terkontrol ini memungkinkan teman-teman gampang terinfeksi. Yang keenam, arah membersihkan area kemih salah. Nah, ini pada wanita ini sering terjadi ya, ketika buang air kecil ya membersihkan area kemihnya itu salah. Maksudnya gimana? Ya biasanya mereka akan cenderung dari arah anus ke depan. Nah, kalau seandainya itu memungkinkan bakteri masuk ya ke sistem kemih. Nah, yang benar adalah dari depan ke belakang. Nah, ini yang benarnya ya. Ya, jadi yang punya kebiasaan masih salah itu dirubah. Ini sederhana, sepele tapi memang penting. Yang ketujuh, pernah terinfeksi sebelumnya. Nah, jadi teman-teman yang pernah mengalami infeksi saluran kemih ya, entah itu sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, ataupun 1 tahun yang lalu ya, ini bisa memungkinkan untuk terinfeksi kembali. Nah, jadi orang yang sudah terinfeksi saluran kemih diharapkan gaya hidupnya dirubah, pola hidupnya dirubah ya. Hal-hal yang tidak baik itu harus dirubah supaya menurunkan resiko, supaya teman-teman tidak terinfeksi yang kedua kali ataupun yang berikutnya. Yang kedelapan, itu sering menahan buang air kecil. Nah, ketika teman-teman menahan buang air kecil, ya urin otomatis mengendap di situ ya, bakteri bisa berkembang biak. Nah, ketika teman-teman buang air kecil itu sama dengan teman-teman mendorong bakteri keluar, yang mencegah bakteri itu berkembang biak. Nah, jadi yang suka menahan buang air kecil, ini kebiasaannya tidak baik. Dok, gimana cara menentukan kalau benar-benar terinfeksi saluran kemih? Nah, jadi gini ya, kalau seandainya teman-teman berobat ke dokter, ya otomatis nanti akan ditanyakan anamnesa ya, bagaimana keluhannya dan sebagainya. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya untuk menunjang arah mana nih sebenarnya teman-teman sakitnya. Nah, untuk meyakinkan ya biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang ya, urin rutin ya diperiksa, nanti dilihat ada sel darah merahnya atau tidak, ada leukositnya atau tidak. Nah, kemudian ada tanda-tanda infeksi atau tidak di situ ya. Nah, kalau seandainya memungkinkan, nah berarti teman-teman memang terinfeksi saluran kemih. Nah, yang kedua ya biasanya juga diperiksa kultur urin. Nah, maksudnya di sini untuk melihat jenis bakterinya ya. Ini untuk memungkinkan pengobatan ataupun terapi yang lebih akurat. Nah, yang ketiga ya teman-teman bisa dilakukan pemeriksaan USG. Nah, ultrasonografi. Jadi nanti dilihat ya sistem perkemihannya. Nah, ada masalah atau tidak. Nah, jadi pemeriksaan penunjang ini adalah pemeriksaan yang paling umum yang dilakukan dokter ya untuk menunjang, untuk melihat teman-teman benar-benar terinfeksi saluran kemih atau tidak. Nah, teman-teman, semoga penjelasan saya mudah dipahami, mudah dimengerti ya. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasan tentang apa itu infeksi saluran kemih ya, jenis-jenisnya juga, kemudian gejala-gejalanya. Kemudian juga orang-orang yang lebih beresiko terkena infeksi saluran kemih ya, kemudian bagaimana cara dokter untuk menegakkan diagnosa infeksi saluran kemih. Nah, teman-teman, silakan di like, share dan komen video ini ya. Jangan lupa
komennya yang menarik tentang pengalamannya, tentang ceritanya ya, biar teman-teman yang lain bisa memahami, bisa mempelajari ya, supaya pengalaman teman-teman jadi pelajaran bagi teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.